Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Sabilul Falah. Di sini saya akan kembali membahas materi yang telah dibawakan oleh kelompok 2 pada Rabu kemarin, yang judulnya itu kalimat dan paragraf efektif. Sejak kita mulai, apa sih kalimat efektif itu? Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang mampu mempresentasikan pikiran atau perasaan pihak penulis dan pembaca, serta sanggup menimbulkan gambaran-gambaran yang sama tepatnya kepada pembaca dan pendengar. Jadi itu pengertian dari kalimat efektif. Lalu fungsinya untuk apa sih kalimat efektif ini? Jadi fungsi kalimat efektif ini ada dua. Yang pertama, fungsi kalimat efektif untuk menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat lainnya, untuk mengutarakan sebuah gagasan. Yang kedua, fungsi kalimat efektif juga untuk mewujudkan suatu komunikasi yang tepat sehingga pesan, berita, dan amanat dapat mereaksi pihak pembaca. Lanjut, ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama itu ada memakai diksi yang tepat atau penggunaan kata yang tepat, memiliki unsur pokok atau yang penting, minimal subjek predikat. Kedua, taat kepada aturan pedoman umum, melakukan penekanan pada ide pokok, mengacu kepada pengamatan kata. Yang ketiga, pemakaian kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai, syarat kalimat efektif dan syarat kalimat efektif. Lanjut. Nah, syarat kalimat efektif, kalimat disebut efektif apabila berhasil menyampaikan informasi, ide, atau gagasan kepada pembaca dalam batasan-batasan akademis yang tepat, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi, ada beberapa syarat kalimat efektif, yaitu 1. Kewagisan. 2. Kepararelan. 3. Ketegasan. 4. Kehematan. 5. Ketepatan. 6. Kecermatan. 7. Kepaduan. 8. Keharmonisan. Jadi itu adalah syarat kalimat efektif. Lanjut, contoh kalimat efektif. Jadi contoh kalimat efektif itu seperti kami sedang belajar menulis paragraf di kelas bahasa Indonesia. Terus ada ibu membeli sayur di pasar pagi hari ini, atau ibu membeli sayur di pasar pagi ini. Lanjut, paragraf efektif. Nih, apa sih paragraf efektif itu? Paragraf efektif adalah paragraf yang mampu menyampaikan gagasan penulis secara jelas, logis, dan mudah dipahami pembaca. Jadi itu adalah secara singkat pengertian dari paragraf efektif. Lanjut, fungsi kalimat efektif. Nah, fungsinya itu apa sih? Jadi fungsinya itu contohnya seperti menyampaikan ide pokok dengan jelas, dan terus membantu pembaca mudah memahami isi tulisan. Jadi itu fungsi kalimat efektif. Lanjut, struktur paragraf efektif. Nah, jadi ada beberapa struktur paragraf efektif, yaitu 1. Kalimat utama. 2. Kalimat penjelas. 3. Kata penghubung. 4. Pilihan kata. Dan
5 itu ada kalimat efektif. Lanjut, ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif itu ada 3. Yang pertama, terdapat koherensi antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Yang kedua, memiliki kesatuan fokus dalam pembahasan gagasan pokok paragraf. Yang ketiga, memperlihatkan keefektifan penulisan kalimat-kalimat di dalam sebuah paragraf. Lanjut, ada syarat paragraf efektif. Jadi syarat paragraf efektif ini ada beberapa syarat paragraf efektif, yaitu yang pertama kesatuan, yang kedua kepaduan, yang ketiga kelengkapan, yang keempat keefektifan kalimat, dan yang kelima konsistensi sudut pandang. Lanjut, contoh dari paragraf efektif. Jadi contohnya itu seperti ini. Perpustakaan Perpustakaan sekolah kami terletak di samping ruang guru. Ada tanda titik. Lanjut, bangunannya sederhana, tetapi rapi dan bersih. Titik lagi. Rak-rak buku tersusun teratur. Ada tanda koma, sehingga memudahkan siswa mencari bacaan yang mereka butuhkan. Titik lagi, suasananya tenang. Ada tanda koma, membuat siapapun betah berlama. Ada tanda penghubung, yaitu siapapun betah berlama-lama membaca di sana. Lahir dikasih titik. Nah, itu adalah contoh gambaran contoh paragraf efektif. Bisa digambarkan di kepala seperti apa gitu kan bacanya tadi. Lanjut, perbedaan kalimat efektif dan paragraf efektif. Nah, perbedaannya itu kalimat efektif adalah objek yang menyusun paragraf efektif, sedangkan paragraf efektif adalah objek yang disusun dari kalimat efektif. Jadi itu adalah perbedaannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Beberapa materi yang disampaikan oleh kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.